sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyembah dan memuji Engkau. Kiranya Tuhan senang dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita akan pujikan satu pujian. Dari terbit matahari sampai mataharinya tenggelam, dari pagi sampai malam kita tetap memuji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Yuk kita nyanyikan di kepak-kepakan sayapnya. Di goyang-goyang
Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai bertemu lagi. Bye, shalom. Membuka jalan. Setelah putra sulung Firaun mati akibat ulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Halo, shalom semua. Oke, kalau tadi kita kan udah lihat cerita sebelum Cici ngomong ini, kita lihat cerita. Nah, cerita itu tentang Musa. Musa itu kita identik dengan Musa itu dia ngebelah laut terbelah dan dia bawa pergi bangsa Israel dari tanah Mesir, ya kan? Nah, itulah arti kemerdekaan bagi bangsa Israel karena dia bisa bebas dari Firaun, dari bangsa Mesir, karena mereka tuh dibudakin di sana, ya kan. Jadi itu benar-benar kayak kebebasan gitu loh. Kayak kita nih di Indonesia sekarang kita udah ngerasa bebas gitu kan. Karena 17 Agustus kemarin tuh kita merayakan hari kemerdekaan, ya kan. Biasanya kita di gereja ada lomba ya.
Tapi tahun ini tuh nggak ada karena masih pandemi si corona ini ya kan. Kita berdoa buat bangsa Indonesia biar bangsa ini juga bebas dari si corona itu, biar bangsa ini juga semua sehat gitu loh, biar semua cepat berlalu, biar kita bisa kumpul-kumpul lagi di gereja ya kan. Cici juga udah kangen sama kalian itu kan. Jadi kita berdoa lah setiap hari sama Tuhan, minta sama Tuhan. Nah sebelum si Musa bawa lari bangsa Israel dari Firaun ya kan, bebasin gitu kan. Nah si Musa itu tuh udah minta baik-baik sama si Firaun, tapi Firaun tuh kayak nggak menepatin janjinya gitu loh. Udah minta baik, Musa tuh udah minta baik-baik sama Firaun, tapi Firaunnya kayak nggak mau gitu loh. Kayak kalau misalnya nggak ada bangsa Israel, siapa yang mau jadi budaknya bangsa Mesir ya kan? Siapa yang bisa dia suruh-suruh? Tapi kan di situ akhirannya ya udah, makanya dia berdoa sama Tuhan, Musa berdoa sama Tuhan biar biar dikasih sesuatu lah untuk bangsa Mesir ini. Akhirannya Tuhan ngasih ke bangsa Mesir ini tuh 10 tulah. Nah 10 tulah itu dari pertama nih, tulah yang pertama itu Tuhan merubah air di sungai Nil menjadi darah. Jadi itu di sana tuh semua sungai air itu menjadi darah. Ya kan itu gimana rasanya kan? Tapi tetap dilanggar. Si Firaun tuh nggak mau taat, nggak mau dengerin apa katanya si Musa. Kasihlah tulah kedua ada katak, ketiga nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit sampar pada ternak. Jadi itu semua ternak di bangsa Mesir tuh mati ya kan, nggak ada apa-apa lagi. Kelima itu ada keenam itu ada bara api yang nggak bisa disembuhin, itu api. Terus ada hujan es, belalang, terus gelap gulita. Yang terakhir ini paling parah, anak sulungnya si Firaun tuh mati ya kan. Gimana rasanya kalau kayak gitu ya kan. Jadi itu sih yang menurut Cici tuh kayak Firaun tuh gak taat gitu loh, gak menepati janjinya, sampai Tuhan tuh bener-bener kasih pelajaran banget lah buat bangsa Mesir ya kan. Jadi akhirannya si Musa bawa keluar bangsa Israel ke tempat lain gitu kan. Akhirnya dia ngebelah laut, bisa bawa bangsa Israel keluar dari tanah. Itulah kemerdekaan bagi bangsa Israel ya kan. Akhirnya orang-orang Israel dibebasin, mereka merdeka ya kan. Walaupun sempat dikejar-kejar sama si pasukannya si Mesir ya kan, tapi ya tetaplah Tuhan yang tunjukin jalan keluar, Tuhan yang kasih ya kan. Tuhan yang kasih jalan, sampai laut pun aja dibelah, Tuhan kasih jalan buat bangsa Israel ya kan. Apa nggak keren tuh Tuhan ya kan. Makanya kita coba buat diri kita belajar gitu loh. Apa sih yang mau kita rubah, apa sih yang mau kita merdekakan diri kita dari misalnya hal bohong, hal nyontek. Apa sih yang mau kita merdekakan dari dosa-dosa kita tuh apa gitu. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan untuk setiap harinya, biar Tuhan selalu kasih diri kita hikmat ya kan. Walaupun kita di rumah, kita belajar gitu kan, biar Tuhan tuh kasih perlindungan buat hidup kita ya kan. Ya sekarang udah selesai. Itu sedikit sharing aja karena tadi ada video kan sebelumnya. Jadi Cici hanya menjelaskan aja kan apa yang Musa lakuin untuk bangsa Israel dan apa yang Allah lakukan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan boleh belajar lagi Tuhan tentang Musa Tuhan. Kau membela Tuhan bangsa Israel dengan luar biasa Tuhan. Kau menjadikan bangsa Tuhan, bangsa Israel menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Biarkan juga Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan Kau merdekakan Tuhan. Biar juga corona ini cepat berlalu Tuhan, kembali seperti semula Tuhan. Apapun itu Tuhan, biar semua yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, berikan kesehatan, perlindungan, berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mau serahkan Tuhan, biar hati kami juga merdeka dari dosa Tuhan.
Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita ketemu di minggu depan lagi. Bye-bye.